Bruh. 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 A few moments later. Ya, akhirnya dapat juga setelah mengorbankan beberapa summon tiket. Nah, ini dia Antasena. Oke, dia ini anaknya Bima. Terus bisa dibilang salah satu Pandawa terkuat. Nah, jadi Atma infonya dia polos, lugu, dan tidak suka basa-basi. Antasena selalu bicara sesuka hati, dia berkawan dengan alam dan tidak akan pernah mengecewakan teman. Di ceritanya juga emang kayak gitu sih, dia polos, lugu, lebih terkesan apa ya, banyol gitu. Tapi kalau misalkan dia bicara sama orang, dia cukup langsung jadi serius gitu, pakai suatu logat yang ngasih tahu kalau dia itu ya omongannya serius lah. Nah, dia ini eh ibunya itu Dewi Urangayu. Dia putri dari Hyang Mintuna, itu dewa ikan. Jadi si Antasena ini ada eh, ikan-ikannya. Gimana ya itunya ya, kasih taunya ya. Dia di ceritanya emang punya kesaktiannya itu eh, berhubungan sama alam. Terus si kulitnya ini ada sisik ikannya yang bikin dia kebal dari senjata. Habis itu dia juga bisa eh, terbang, bisa masuk ke dasar bumi, bisa hidup di air, dan dia ini pokoknya sangat sakti di ceritanya itu. Kita coba bahas skillnya. Sini ada Kanurangan Strike, 100% damage ke 3 musuh secara acak, 150% extra damage ke musuh dengan burn atau venom. Terus ada Deep Scale Armor. Oh, ini yang tadi dibilang, jadi dia kulitnya emang ada sisik ikan atau udangnya gitu, jadi cukup tanky. Nah, ini saat Atma diserang berikan 30% debuff critical down selama 2 round dan kurangi 10 energi musuh yang menyerang. Oke. Ini buat critical ya, buat melawan si Sri Kandi kali ya, yang cukup bagus. Terus ada Warrior Bond. Sekali dalam battle, saat HP Atma ini di bawah 30%, berikan buff extra turn dan kurangi 10 energi semua teman di barisan yang sama. Ini perlu dicoba dulu sih, kira-kira oke atau enggak. Tapi extra turn lumayan bagus, cuman ya misalnya dia ngurangin 10 energi sih. Itu yang tadinya bisa skill jadi harus next turn. Terus ada Groundworks. Saat Atma ini mendapat debuff stun atau freeze, berikan 200% buff defense up tahun selama 2 round dan 100% critical up selama 3 round. Nah, ini jadi anti meta buat yang sekarang. Kan kalau yang di Atma sekarang itu banyak yang pakai meta freeze, yang pakai Kandita, Anggartri, terus sama Sura, atau stun juga pakai Barong di depan, terus Hanoman juga yang bikin stun. Nah, ini anti metanya nih. Jadi kalau dia kena buff tersebut, debuff tersebut, dia naik 200 defense, terus dapat taunt sama critical up
selama 3 round. Jadi lumayan oke. Nah, terus di sini kalau kita lihat darahnya 23.000. Coba kita bandingin sama Drona. Drona level 100 basicnya udah cukup gede. Tapi kalau kita lihat nih attack tank biasanya 1000-an. Kita lihat dia 2000. Jadi tank yang damage-nya cukup gede sih. Kalau dari HP ya bedanya cukup banyak sama tank murni. Coba kita lihat berapa. Orang-orangnya juga 20 ribuan ya, berarti si drone emang yang HP-nya cukup gede. Nah paling tapi dia attack-nya 2000, jadi dibandingkan tank-tank yang lain dia attack-nya cukup gede. Cuma 1000-an. Kalau barong juga 1000. Nah jadi ini bisa dijadiin opsi tank di depan, terus buat anti meta sama buat damage dealer yang kayaknya cukup oke sih. Nah terus di sini ada update juga bisa geni bintang 5. Nah ini juga menarik nih karena bisa geni itu di ceritanya emang 2 orang terkuat bisa geni sama si Antaséna itu 2 orang dari Pandawa terkuat yang bahkan di ceritanya mereka harus mati dulu biar si ceritanya nggak langsung habis. Nah di sini juga kalau bisa geni itu ceritanya dia anaknya Arjuna dari bidadari namanya Batari Dresanala. Nah dia juga coba kita lihat, lahir dari kemarahan Dewa Api, bahkan kawah gunung Chandra dibuka tidak bisa menewaskannya. Bisa geni tak hangus dibakar api, namun racun dari tubuhnya tak terkendali. Ya, jadi kalau di ceritanya dia juga berkebalikan sama si Antaséna. Perawakannya lebih dewasa, terus lebih kayak bijak gitulah. Jadi kalau misalkan Antaséna pesannya suka main-main gitu, kelihatan dari mukanya yang kayak nyeleneh. Nah kalau si bisa gini ini dia serius banget si orangnya. Ya kita lihat Wildfire skillnya 120% damage ke semua musuh di baris depan. Jika musuh memiliki debuff burn, berikan debuff 35% attack down selama 2 round. Oke, jadi kalau musuhnya ada burn, terus dia bakal kena attack down. Habis itu saat burning armor, saat diserang 60% peluang memberikan burn dengan 5% damage pada musuh yang menyerang selama 2 round. Nah jadi kalau misalkan dia diserang 60% itu gede sih burnnya, jadi ya kalau ada yang nyerang dia bisa dipastiin hampir kena auto burn lah. Terus saat mainnya mendapatkan debuff Venom, sembuhkan dan heal diri sendiri sebanyak 125% attack. Debuff Venom cukup jarang, paling yang sekarang punya debuff kayak gitu Amrita sih, tapi Amrita masih jarang masuk meta, jadi skill 3-nya ini kurang begitu oke sih. Terus ada Venom Fire. Saat menyerang, jika musuh memiliki burn, berikan 36% debuff Venom damage selama 2 round. Nah ini juga cukup bagus, jadi kemungkinan musuh nyerang dia dan kena burn itu gede. Terus kalau misalkan musuh yang kena burn kita serang, dia bakal kena debuff Venom. Terus jadi mungkin bisa di kombinasiin ya sama, kayaknya ada yang nyerang ini. Kalau yang pakai Venom nyerang musuh yang Venom ada damage tambahan, cuman saya lupa dia siapa ya. Oke, tapi
bisa geni sama Antasena ini bisa jadi opsi bagus buat tank di depan. Jadi dia selain ada damage, debuff, terus juga anti meta sekarang sih. Ini bisa dibilang ya dia bakal jadi meta juga sih di kedepannya. Coba kita tes gimana powernya dia. Kita ganti pakai di sini. Saya coba pengen bikin build api kali ya, karena mau coba pakai wisang ini juga di depan sama bareng sama Antasena. Kita pakein event yang bintang tier 15. Terus ini lumayan sih buat nambahin HP, dia gede banget. Walaupun speednya dia bakal jadi jalan terakhir. Ditaruh di Antasena atau Wisdom ini ya. Oke, sebentar juga saya gini aja. Abis itu kita pakai Sri Kandi buat bikin nyari the buff burn, karena tadi semakin banyak yang kena burn semakin gede serangan efek serangan dari bisa gede. Jadi kalau nggak salah dia ada ngasih ya. Oh ya, the buff burn 33%, ya lumayan lah buat tambah-tambahan. Oke, udah ada Sri Kandi, terus kita pakai Rama. Oke, lalu biar tambah asik kita pakai Agni juga buat nyari ininya sih, fire blessingnya 30% critical up sama critical damage up. Nah ini karena berarti kita punya 3 Atma Api, nah ini jadi opsi bagus buat kalian pakai kalau misalkan mau bikin tim api. Oke, jadi kemungkinan buat Atma di depannya saya pakai Antasena sama Wisang ini, lalu belakangnya ada Sri Kandi, Rama sama Agni. Kayaknya bakal ganti-gantian ditukar sama Sinta buat depan belakangnya. Kita ganti dulu. Oke, kita coba di Fight Club. Lawan ini deh, gampang. Ini terus coba pakai Sinta di depan. Oke, bagus juga sih kalau misalkan kalian mau punya Wisang Geni 2, jadi pasangnya 2 Wisang Geni sama si Antasena 1, itu bikin burn-nya jadi lebih sering, jadi makin sakit damage-nya. Oke, kita coba gitu.
Oh, kok dia freeze masih tetap, kirain freeze bakal ke detect, ternyata freeze-nya tetap kena ya. Cuman emang dia jadi kena dapet tahun aja. Skillnya, oh, oke. Tadi dia masih kena freeze, nah itu entah itu bug atau emang kayak gitu ya. Coba kita baca lagi. Saat Atma ini mendapat debuff stun atau freeze, berikan 200. Oh iya, jadi karena apa namanya, di sini nggak ada tulisannya buat ngilangin sih, jadi kayaknya stun sama freeze-nya tetap kena. Beda sama kayak ini si Rahwana. Kalau misalkan apa namanya, freeze-nya hilang, ada tulisannya sembuhkan tuh. Jadi tetap bisa dibilang cukup bagus sih. Coba kita icip lagi kalau gitu. Coba ya, barang gede. Jadi tuker. Ini tadi Hanoman sama Timun Mas nyerang, dia langsung kena burn, jadi ya 60% tuh gede banget sih. Ouch. Oh, kayaknya Sinta bener taruh di depan sih, biar sebenarnya Sri Kandi itu yang sakit serangan biasanya sih. Kalau apalagi kalau udah kena kritikal kan, nah itu daripada dia kena support terus sama si Sinta, ya mending Sintanya belakang terus Agninya di, Sintanya depan, Agninya belakang. Kalau dilihat-lihat nggak setengki Rahwana sih ya, cuman balik lagi dia supportnya lumayan bagus, jadi bisa dipakai juga buat
beberapa combo ya. Oke, coba kita lihat lagi. Extra damage kalau musuh kena burn atau venom. Terus sekali dalam battle tadi extra turn. Oke. Ya, kalau dari Antesen ini yang skill paling berguna ini sih. Walaupun ya dia kalau misalkan nggak kena stun atau freeze-nya itu bakal lebih bagus lagi sih. Cuman cukup oke kalau misalkan dia kena debuff ini terus jadi naikin defense up sama ada critical up-nya juga. Terus yang ini juga lumayan bikin critical down 2 round sama ngurangin 10 energi musuh. 10 energi musuh itu cukup gede sih, kayak ya musuh harus jalan 1 turn lagi lah. Oke, jadi overall buat Antesena itu dia bisa dibilang masuk tier B kali ya kalau menurut saya. Jadi belum terlalu fleksibel buat ditaruh di beberapa tempat, tapi basic statnya sama skillnya cukup bagus sih. Terus kalau untuk Isogeni, dia bisa dibilang bagus. Dari defense dan HP-nya juga gede. Bahkan di Antesena yang pakai belenggu purnama aja kalah si tapi ini ada bonus HP nih sekian persen. Tapi yang paling bagus emang ini sih, bikin burn ke musuhnya tadi sama ini waktu nyerang musuh yang punya debuff burn ada chance buat 36% bikin dia kena debuff venom. Jadi dicicil lumayan. Burn sama venom lumayan sakit sih. Oke, paling ini yang kurang berguna ini aja sih. Jarang aja buff venom, tapi kalau misalkan ke depan si Wisanggeni jadi meta, ya dia bisa lumayan nangkal sih. Jadi kalau dia kena burn terus diserang Wisanggeni lagi, dia kena venom, dia bisa nyembuhin sama heal diri 125% attack. Ya lumayan sih. Jadi kalau buat saya sih Wisanggeni masuk tier A karena kayaknya bakal jadi meta si Wisanggeni ini sama Atma-Atma elemen api lainnya. Dia juga basic statnya bagus, terus debuffnya banyak, jadi bisa buat jadi opsi tank kalian di depan. Apalagi udah banyak Atma elemen api, jadi bisa maksimalin skill fire blessingnya Agni. Mungkin kalau misalkan idealnya bisa bikin ini kali ya, Wisanggeni 2, Antasena 1, belakang Rama, Agni, sama Srikanti. Itu paling kalau buat review Atma kali ini. Kalau misalkan kalian punya saran atau pendapat kira-kira mereka bagusnya ditaruh di mana atau di combo sama siapa, langsung aja komen di bawah. Segitu aja konten kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton, dan sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you.